Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min haula'il arba'. Ayah, bunda, wali santri, kutab ilmu mubarak yang senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pagi yang mubarak. Insyaallah berkah semua bagi kita. Hadir di majelis ilmu, memantaskan diri sebagai orang tua, mencukupkan bekalnya, karena banyak yang harus disiapkan dari bekal kita sebagai orang tua, ya. Tantangan semakin berat, ya. Tentu bekal harus semakin lengkap, ya. Ada yang menarik ketika Allah membicarakan tentang sosok istimewa, bukan nabi, bukan rasul, jadi tokoh di Quran. Sudah tahu ya, namanya Luqman. Apa hebatnya Luqman? Hebatnya Luqman itu disebut oleh Allah sendiri. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Dan sungguh kami telah anugerahkan untuk Luqman al-hikmah. Apa al-hikmah? Sehingga beliau menjadi sosok yang al-hakim, ya, Luqman al-hakim. Hikmah itu pertama Ibnu Katsir mengartikan adalah al-ilmu an-nafi'u, ilmu yang bermanfaat. Jadi ternyata modal pertama seorang Luqman itu ilmu, maka istimewa di hadapan Allah. Sudah banyak, ya, ayat-ayat yang memotivasi, ya. Allah misalnya dalam surah Al-Mujadalah itu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajatin. Menjadi mukmin itu sudah mulia, tapi menjadi mukmin yang berilmu jauh lebih mulia, ya. Derajatnya beda jauh antara mukmin yang berilmu dan yang tidak berilmu, ya. Belum lagi tantangan mendidik anak. Ya, gimana yang sudah ini paling tua anaknya usia berapa? Ada yang sudah mantu? Belum, ya? Ada yang sudah kuliah? Ada, ya? Gimana rasanya, beda nggak didik anak zaman dulu dengan zaman sekarang? Ada istilah didikan ala VOC. Apa VOC itu? Company, ya, POC, penjajah itu, ya. Ternyata efektif nggak pendidikan ala penjajah itu? Melahirkan kita kan, ternyata orang tua kita kan. Jadi kita hari ini kan produk POC kan, pendidikan ala penjajah, ya, yang selalu pakai apa? Kalau TPQ pakai tongkat, ya. Dueng gitu, ya, di kelas ribut sedikit dilempar prang gitu, ya, dan nunduk semua, nggak ada yang berani ngangkat kepala kepada guru itu, ya, dan nggak ada yang berani ngadu ke orang tua, karena begitu ngadu malah ditambah gitu. Keren banget emang pendidikan VOC itu, ya. Jadi melahirkan mental apa ini yang baik sebenarnya itu. Nah, Islam itu tentu punya ukuran, ya, kapan memukul, kapan menghukum, kapan memuji, kapan memberi hadiah, semua ada panduannya. Jadi tidak boleh pendidik kita ini kok muji anak nggak punya karya, itu nggak boleh, nggak usah dipuji kalau nggak punya karya. Karena apa? Nanti dia akan terbiasa mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan.
Kasih hadiah kalau dia berprestasi, ya. Dan tidak boleh menghukum kalau tidak punya salah. Ini juga jadi buruk nanti bahwa kita dianggap tidak sayang. Pastikan ya orang tua punya ilmu. Maka al-hikmah itu ilmu dulu yang dicari, bekalnya dicukupkan. Ya. Nanti dari al-hikmah itu nanti akan turun, kita tahu orang tua itu modalnya apa sih dalam mendidik. Ya, ternyata banyak yang harus dimiliki. Ya. Tentu kita tantangannya kan beda-beda. Ya. Ilmu ini yang penting ya. Jadi ilmu mendidik itu Al-Quran sebenarnya ya. Al-Quran sebenarnya sudah lengkap sebenarnya. Cuman keterbatasan kita menggali kekayaan, kedalaman isi Al-Quran kan beda-beda kan. Beda-beda ya. Ada yang ahli bahasa, tentu beda dengan yang hanya sekedar tahu ya. Memaknai kalimat misal ya, kalimat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwam itu ya, ada yang mengartikan pilar ya, berarti penyangganya. Tidak berlebihan, maka kalau lelaki itu memang oleh Allah dijadikan, bahkan sebagian meyakini dari rangkaian pembicaraan tentang rumah tangga, ayat yang paling mewakili di semua halnya, baik ada permasalahan, kenapa terjadi masalah dalam rumah tangga, An-Nisa 34 ini pasti lelaki yang tidak qawwam. Kenapa enggak qawwam? Enggak bisa mimpin, dia enggak punya ilmu. Ini enggak punya ilmu kan? Ya. Kenapa ada istri yang lebih dominan? Itu karena suami enggak qawwam. Ya. Kenapa ada istri yang keluar dari kodratnya? Karena dia juga nggak paham peran. Maka perempuan itu fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib ya. Baik, pagi ini mengulang tema yang pernah kita bahas ya. Karena mengulang ya, Quran itu kan mengulang ya. Ada nggak ayat yang baru? Ada nggak ayat baru? Gak ada kan? Sudah 1450 tahun yang lalu ya Nabi membawa ayat, ada 6660 berapa? Gak alam ya, gak pernah ngitung, cuman katanya itu 6660 sekian ayat itu. Kan ayatnya begitu aja tuh, ya diulang-ulang. Allah menginginkan kan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan terus karena peringatan itu penting bagi orang-orang yang beriman. Nih, jadi al-hikmah ya. Ada tulisan ini Daurul Bait fi Tarbiyati Tifil Muslim, tulisan Dr. Khalid Ahmad Syantun ya. Peran rumah dalam mendidik anak-anak ini ternyata peran ya. Jadi ini memang konsep ini harus ditanamkan terus ya. Saya kemarin ikut pengajian, pematerinya seorang ustadz menurut saya yang banyak mengelola lembaga pendidikan ya, punya banyak lembaga pendidikan. Beliau menyimpulkan dari kalimat al-arwahu junudun mujanadah itu ya. Hadis ya, hadis ya, hadis itu asar, hadis ya. Al-arwahu junudun mujanadah. Ruh manusia itu seperti sekelompok pasukan ya, batalion atau apa sih yang kelompok besar itu ya. Maka kalau dia ketemu dengan yang setipe, dia akan klik. Tapi kalau nggak ada kecocokan, dia akan berpisah ya. Anak-anak yang di pesantren nggak kerasan, kemudian pindah pesantren lain nggak kerasan lagi, pindah lagi nggak kerasan lagi. Kalau beliau menyimpulkan berarti ada sesuatu. Berarti di mananya? Di pondoknya atau di anaknya? Nah di sini nggak kerasan, pindahannya nggak kerasan, sini nggak kerasan lah gitu ya. Ada sesuatu dalam anaknya tadi itu ya. Nanti berarti ada sesuatu, entah dia orangnya nggak baperan atau nggak kerasan atau mungkin terlalu dimanja, mendapatkan lingkungan yang harus mandiri dia nggak siap. Itu banyak
banyak hal yang dievaluasi, kata beliau. Pertama tentu rumah, karena rumah ini madrasah pertama. Nah, kalau ada kalimat al-ummu madrasatul ula, ada yang nambahi ya, wal abu raisuha. Saya nggak tahu ini riwayat siapa ya. Ibu itu pendidik pertama, bapaknya kepala sekolahnya. Nah, berarti kepala sekolah sama guru pinter siapa? Harusnya kepala sekolah ya. Kepala sekolah punya konsep, guru tinggal jalankan. Kepala sekolah dia harus punya visi nih. Pak, kepala sekolah mau dibawa kemana gitu. Dia punya target ini. Ya, dalam tahun ini fokusnya ini, tahun depan ini, berikutnya ini kan. Namanya visioner nanti ini. Kepala rumah tangga seorang bapak, dia harus lebih luas ilmunya daripada istrinya. Ini ibu berapa yang hadir? Ada 20? Ada? Masya Allah. Bapak tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8, 9, 18 ya, 18 plus bocil 2. Lumayan ya. Ya. Ini memang kuncinya bapak ini ya. Kepala sekolah ini harus punya visi, punya tujuan yang jelas ya. Kita kan sering digitukan kan, al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik pertama tuh. Nggak nyebut kepala sekolahnya kan. Kepala sekolahnya padahal bapaknya ini. Jadi kalau ada segagal dalam kurikulum, dalam hasilnya, yang tanggung jawab guru atau kepala sekolah? Kepala sekolah. Berarti bapak ini benar kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, tadi maka beliau sepakat kunci rumah tangga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti kalau ada kegagalan dalam pendidikan anak, yang pertama kali adalah bapak. Karena Ibnu Qayyim diaktifkan saya hanya mengutip saja ini. Kita legowo, Pak. Berarti belum berperan ketika faktanya ada kegagalan dalam rumah tangga. Ya. Ada satu kisah yang disebut oleh beliau ya, oleh Dr. Khalid Ahmad Santut, mengutip kisah. Ini kisah penuh hikmah ya. Dari seorang ulama besar namanya Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Ini sosok yang selalu dijadikan contoh. Ini termasuk ulama yang langka ya, karena beliau ini merangkum banyak kelebihan yang biasanya enggak terkumpul dalam diri seseorang. Beliau jelas al-alamah, alim di banyak bidang ilmu, pakar lah. Al-alamah itu pakar, dah alim. Al-alamah itu gelar yang sudah luar biasa. Dan yang lebih langka, beliau seorang yang kaya raya, bahkan kaya banget Abdullah bin Mubarak ini. Kan makin langka kan ya. Makin langka ini beliau seorang mujahid, pemberani. Beliau yang pernah menulis syair kepada Fudail ibn Iyad ya abidal haramaini law absartana la'alimta annaka fil ibadati tal'abu. Jadi zaman perang, Pak. Jadi konteks itu harus dipahami memang ya. Konteks sesuatu pembicaraan itu ada zamannya, dilihat dulu konteksnya kapan. Itu zaman perang ya. Ada ulama yang Masya Allah masyhur ilmunya, waroknya, takwanya. Bayangin kemana ulama ini hidupnya hanya di 2 tempat. Kalau nggak di Madinah, di Mekah. Bayangkan kan, sekali sholat di Masjidil Haram berapa lipat dibandingkan Masjid Ibnu Mubarak? 100.000. Ya, nih. Itu masih disurati oleh Ibnu Mubarak ya, jenengan tuh main-main ya, ibadah di Masjidil Haram dan Madinah ya. Kalau jenengan tahu fakta kami ya, yang sedang menghadapi musuh ya, kalau kalian hanya nangis berderai air mata, leher-leher kami mengalirkan darah. Itu zaman perang ya. Jadi beliau termasuk terjun langsung buat ini jihad yang paling utama kan, wajah itu bi amwalikum
wa anfusikum. Ya. Nah, itu gambarannya, makin langka kan? Ya. Yang ada sekarang kalau du malin bukan du ilmin, kalau du ilmin bukan du malin. Ya. Ini kaya alim, ya. Dermawan sudah pasti, jangan nanya ya Abdullah bin Mubarak. Nah, ini beliau cerita satu saat ketika beliau sedang dalam ribat itu di suasana berjaga-jaga ya dalam perbatasan Islam, itu luar biasa pahalanya. Ribatu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyami lailatul qadr. Ya kan Rasulullah ini. Ribat sesaat berjaga di bumi jihad sebentar saja itu lebih utama daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Padahal untuk dapat Lailatul Qadar itu kita sudah tenanan ya, ninggalkan keluarga 10 hari berburu di 10 malam terakhir. Itu kalaupun dapat masih kalah dengan yang berjihad. Abdullah bin Mubarak dalam suasana mencekam, dalam suasana ribat itu kan Masya Allah nggak sempat tidur Pak. Yang ada ya yang naik motor ngantukan. Ada naik motor ngantuk turun gitu. Itu luar biasa Pak. Berarti jiwanya tenang waktu itu. Loh ya. Kan itu Pak. Di saat luar biasa seliwer war kok iso ngantuk, berarti kan jiwanya tenang kan Pak itu. Ya, tenang pun dablek. Tenang kan, keren banget itu ya. Harusnya kan mencekam kan Pak. Sawayah-wayah bisa kecelakaan kan. Mau banter-banter, war kok iso yang ngantuk, itu berarti kan saking tenangnya. Itu kalau di dalam surat Al-Anfal ya Allah menurunkan sakinah. Apa sakinah? Fangsal alaihimus sakinah kan dalam perang apa ini? Perang Badar ya. Allah turunkan sakinah, ketenangan. Ngantuk Pak dalam perang itu. Bayangkan Pak, perang ngantuk itu sahabat itu. Berarti saking apanya? Sakinahnya, tenangnya ya. Memang malam itu benar-benar litas kunufi ya. Memang malam itu kan menenangkan itu ya. Ada yang sampai ngantuk saking tenangnya ini ya. Oh ngaji ngantuk. Sakinah. Memang iya kok. Dalam hadisnya kan begitu kan. Ghosiyat alaihimur rahmah. Ya. Jadi tempat majelis taklim itu rahmatnya Allah turun, sakinahnya turun kan, berarti kan ayem, anteng, angler. Jadi sakinah ya. Jadi tema Abdullah bin Mubarak. Jadi Masya Allah ini beliau sosok yang luar biasa. Nah di saat ribat dalam kondisi mencekam, sampai Nabi itu memotivasi ainani lan tamassuhumun naru ya. Ya, dua mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Yang pertama, ainun, bakat, ya, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini air matanya Abdullah bin Fudail bin Iyad tadi ya, yang kerjaannya Masya Allah bosan di Mekah pindah Madinah, bosan di Madinah pindah ke Mekah. Bayangkan, urip rasanya gimana? Itu kan dua kota yang dirindukan oleh muslimin kan, kangen rindu Masya Allah ya, Ka'bah. Yang kedua, ainun, batat ya, mata yang berjaga-jaga ya di perbatasan bumi jihad ribat itu ya. Ini dua-duanya enggak disentuh api neraka. Maka di saat mencekam, mau menegangkan itu beliau berkata begini ya, kalian tahu enggak, ada amalan yang lebih utama dibandingkan amal yang sedang kita kerjakan ini. Itu beliau sedang ribat di bumi jihad dan beliau ahli hadis. Berarti kalau bicara pasti pakai ilmu, tak mungkin beliau ngawur, itu tak mungkin. Dan bertentangan dengan hadis tak mungkin. Maka sahabatnya mengatakan la na'lam, kami tidak tahu Syekh apa itu ya, amalan apakah itu ya. Beliau mengatakan begini ya, ada amalan yang lebih baik dari yang kita lakukan ini, ribat di malam-malam yang mencekam ini. Ada yang lebih baik, apa itu? Yaitu seorang rijal, laki-laki sejati ya.
Seorang rijal yang dia mencari nafkah yang halal, ya, ini memang tugas setiap kepala rumah tangga itu, ya. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, kan? Tugas bapak itu apa? Ya, mencari nafkah dan memberi tempat tinggal yang ma'ruf. Apa ma'ruf? Pantes. Ya, sak pantes ya. Sak pantes berarti ya umumnya orang lah patut gitu ya. Ini memang tugas seorang suami ya. Jadi diberi beban oleh Allah untuk memberikan tempat tinggal yang ma'ruf, yang cukup ya. Ada amalan yang lebih baik daripada ribat kita malam hari ini. Seorang lelaki yang kemudian orang ini mencari nafkah yang halal dan kemudian menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ya. Jadi ada orang-orang yang Masya Allah, bahkan nanti Nabi, karena Abdul Barak menggunakan hadis ya, ada amalan yang nggak bisa dihapus dengan sholat, dengan siam, dengan sedekah. Amal itu hanya bisa dihapus dengan keringat. Dosa itu dihapus dengan keringat dalam rangka mencari nafkah yang halal. Ya, nih. Kemudian orang itu pulang ya, membawa harta yang berkah ya. Kemudian dia bangun di malam hari. Jadi ini menunjukkan bahwa ada semua hak dipenuhi ya. Dia siang mencari nafkah, waja'alnal laila libasa, waja'alnan nahara ma'asya. Siang untuk mencari ma'isya, malam untuk istirahat dan ibadah. Siang mencari nafkah yang halal, berjibaku dengan Masya Allah persaingan ya hari ini. Ada yang ngomong sih makin susah Pak cari duit, bener Pak? Iya ya. Makin susah cari uang. Ya, kira-kira Allah itu sejak dulu sama nggak sih Goni? apa ganti status, bukan Goni lagi gitu? Kok rezekinya dibatasi gitu ya? Jadi sebenarnya kita nggak layak sih ya ngomong mungkin susah Pak sekarang gitu ya. Ya kita yakin saja kan bahwa semua sudah diatur oleh Allah. Ya, kalaupun zaman kemudian ada tantangan itu ya bagian dari tantangan kita. Memang kan setiap zaman ada tantangannya ya. Mungkin kalau kondisinya ya sudah jelas ditakdirkan oleh Allah, sudah pasti nggak ada yang tidak mungkin. Cuman memang orang itu harus yakin ya bahwa rezeki itu Allah sudah siapkan. Cuman kita harus menjemput dengan maksimal saja. Ada ilmunya nanti dalam Al-Quran. Dia mencari nafkah yang halal, kemudian di malam hari dia bangun malam hari, bangun, ya kemudian dia melihat, nengok anaknya yang tidur kelelahan, ya ternyata di sini sampai didetailkan oleh beliau, kemudian anak itu meringkuk tanda kedinginan, ya, kemudian bapak ini mencium keningnya sambil membenarkan selimutnya, ya. Sudah terbayang ya Pak? Ini berarti bapak yang penuh apa? Sayang sama anaknya ya. Jadi dia bangun malam melihat wajah anaknya, Masya Allah ya. Kan begitu ya. Kita sering sekali mungkin nggak percaya ya. Ternyata anak sudah lebih tinggi daripada bapaknya. Tahu-tahu sudah besar gitu ya. Enggak sesekali Pak ditatap. Ini Abdul Barak mengatakan seorang lelaki yang mulia bekerja mencari nafkah yang halal, kemudian bangun di malam hari melihat anak-anaknya ya, kelelahan, kemudian diselimuti, dicium keningnya, kemudian dia bangun malam untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu lebih baik dari amal ribat kita saat ini. Abdullah bin Mubarak. Artinya ini difahami Pak Bu bahwa tantangan amal soleh itu juga ala muqtadil hal. Amal itu tergantung halnya. Hari sini nggak usah bicara ya, ribat-ribat, bicara didik anak, karena kita hari ini zamannya bukan zaman perang. Berarti amal paling utama apa hari ini? Cari nafkah yang halal, gunakan untuk mendidik anak biar berkah. Nah,
Tuh, berarti benar bahwa jihad itu maknanya luas sekali ya. Kalau disebut fisabilillah itu memang ghazwah itu dalam arti memang di tempat yang perang. Tapi juga tidak boleh menihilkan bahwa ada amalan-amalan yang dicintai Allah. Bahkan kata beliau lebih tinggi daripada cintanya Allah kepada para mujahid ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu tentu yang menginspirasi kita bahwa hari ini orang tua itu menyiapkan memang harus bekerja keras ya, untuk kebaikan maslahat anak-anak kita. Ya, tadi bekerja mencari nafkah yang halal, ya, kemudian tidak melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi kalau sampai nanti suami istri ya, kan Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan ya, Allah merahmati rahimallah ya, seorang lelaki bangun di malam hari, kemudian ya istaiqadha tsumma shalah, kan dia bangun malam kemudian sholat ya. Kemudian dia membangunkan istrinya ya. Ternyata istrinya nggak bangun-bangun Pak, dibangunkan itu ya. Kemudian dia mengambil air kembali, kemudian dipersiki wajah istrinya. Ayo bangun dek, bangun ya. Ini sebagaimana Nabi mengajarkan kepada Aisyah kan, dibangunkan di malam harinya itu ya. Allah merahmati kemudian ketika istri itu bangun ya. Atau sebaliknya ya, Allah merahmati imra'ah, seorang perempuan atau istri yang bangun di malam hari ya, qamat minal laili fasolat, kemudian dia sholat tahajud, kemudian dia nggak lupa bangunkan suaminya, Pak bangun ya. Biasanya yang lebih gampang bangun istri atau suami? Hah? Istri Bu? Oh ya, Pak Podro. Ya, mungkin suami alasannya lelah mencari nafkah. Padahal lebih lelah istri loh mendidik anak-anak, nggak ada habisnya Pak. Beruntung jadi laki-laki tuh Pak ya, banyak hiburan ya, kerja ya, cuma di rumah itu betah nggak gitu kan? Memang fitrahnya itu beda. Maka dalam Al-Quran nanti ada kalimat Allah, walaysa dzakaru kal unsa, dan laki-laki nggak sama dengan perempuan ya. Coba nggak percaya, tukar peran sehari saja ya, tukar peran Pak. Hari ini Ahad ya, yang kantor libur ya, seharian wis kita jadi istri. Mulai pagi apa aktivitas pertama? Nyimak hafalan anak-anak ya, nyiapkan masakan ya, nyuci kamar sendiri bapak sama anak-anak yang masih kecil-kecil. Rasanya gimana Pak? Mumet nggak? Ya, maka dalam Islam itu sudah benar konsepnya, walaysa dzakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan, nggak sama secara banyak hal ya, secara akal, secara nanti mental, secara bentuk fisik, secara kekuatan. Laki sama perempuan lebih kuat mana? Perempuan. Laki-laki sama perempuan boleh kita adu angkat beban ya. Misalnya ada semen satu sak 50 kilo ya. Lebih kuat mana Pak? Perempuan Pak. Ini yang Pak tentara ya. Kayaknya lebih kuat laki-laki kan ya. Tapi soal ketahanan hidup perempuan lebih panjang ya. Ini data internasional ya. Jadi data internasional, perempuan itu potensi hidupnya lebih panjang 8 tahun daripada laki-laki ya. Saya nggak meden-medeni loh Pak ya. Maka saya nanya, di kampung jenengan duda sama janda banyak mana? Hah? Ya mau lanang mati sih mesti di mana-mana itu. Itu sudah catatan data Pak. Kalau ada 1-2 duda itu ya kan pengecualian, namanya di dunia kan sama ada. Lebih tua 8 tahun ya. Jadi kalau suami istri nikah di usia yang sama ya berarti istrinya akan menjanda berapa tahun? 8 tahun. Bu, ini data internasional ya. Saya hanya ngomong aja ini. Saya dapat dari Profesor Dr. Zulfa
Ya, ahli spesialis apa ya? Beliau di Karyadi. Profesor Zulfa ya, menyampaikan data internasional ya, perempuan itu lebih tahan 8 tahun, 6 sampai 8 tahun dibandingkan laki-laki ya. Ini bukan kemudian untuk jadi apa bagi kita sesuatu yang ditakutkan, enggak. Ini cuma hanya menyampaikan bahwa struktur badan, kemudian juga nanti emosinya itu beda laki-laki dengan perempuan. Nah, kita tadi berangkat dari satu pernyataan Allah, walaisa dzakaru kal unsa. Jadi harus punya ilmunya ya. Ilmu ini pernah dikaji barangkali, tapi ini mengingatkan kembali dengan beberapa tambahan ya. Lelaki tidak sama dengan perempuan ya. Ada yang anak pertamanya cowok? Ada? Ada yang anak pertama cewek? Ada? Dulu milih mana Bapak, Ibu? Pengen anak pertama cewek apa cowok? Atau seraniat penting DKI loh. Ada bahkan mungkin nggak punya rencana gitu ya. Al-Quran itu merekam ada rumah tangga yang jadi judul keluarga namanya Ali Imran ya. Secara eksplisitnya ya, keluarga ini menginginkan anak laki-laki sebenarnya, karena dari kalimatnya itu inni nadartu laka ma fi batni muharraran ya. Jadi rumah tangga yang sekian lama nggak diberi momongan itu kemudian Allah takdirkan satu hari, Allah takdirkan mudahkan hamil Hana itu ya. Ketika hamil itu selalu menyematkan harapan-harapannya. Jadi memang setiap keluarga itu harus punya visi, mau kemana ini anak-anak ini ya ke depannya itu. Maka dilus-lus perutnya dengan mengatakan ini ya, nadartu laka ma fi batni muharram, ya Allah, aku bernadar untuk engkau bahwa anakku ini kalau lahir akan aku jadikan muharrar. Apa muharrar itu? Apa tadi? Tahrir itu apa? Pembebas ya, pembebas termasuk ya pejuang dan sekarang mungkin atau penegak agama mungkin itu arahnya lebih kepada pekerjaan laki-laki yang jelas itu dikhidmatkan untuk Baitul Maqdis ya, pemakmur lah ya, pemakmur Baitul Maqdis itu. Falamma wadu'atha qalat inni wada'tuha unsa. Harapan itu begitu membuncah ya. Begitu tiba hari perkiraan lahirlah bayi mungil. Begitu lahir cengar, ternyata anaknya perempuan. Kecewa nggak kira-kira Hana? Belum ada yang pernah baca datanya. Ada yang menyebutkan kecewa ya, awalnya kan namanya manusia punya harapan, kemudian harapan tinggal harapan gitu ya, kecewa sebentar ya, kemudian beliau segera istighfar dan husnudzon kepada Allah, wallahu a'lamu bima wadu'at. Beliau mengatakan saya yakin Allah punya ilmu, Allah ilmunya jauh lebih luas, kenapa kok anakku perempuan itu ya. Disyukuri akhirnya kemudian dikasih nama yang baik, wa inni samaituha Maryam wa inni uiduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan anakku ini berikut anak turunnya dari godaan syaitan yang terkutuk ya. Kemudian dicarikan guru yang baik, wa kafalaha Zakaria, dicarikan guru yang baik. Memang seorang harus ikhtiar. Itu kan banyak yang pengen ngadopsi Maryam kan, di dalam kisah itu kan, dalam tafsir Ibnu Katsir itu. Akhirnya Allah menakdirkan karena doanya itu doa yang terbaik dari Hana ya, dicarikan nama yang baik Maryam, dicarikan lingkungan yang baik di masjid, Pak, bayangkan. Nah, ini kita bayangkan anak-anak itu setiap hari masuk tempat terbaik dan paling dicintai oleh Allah di muka bumi, apa? Masjid. Bayangkan ya, nggak ada tempat yang lebih Allah cintai dibandingkan masjid. Jadi anak-anak setiap hari di tempat yang mubarak penuh berkah, masjid.
tempatnya baik, gurunya baik. Ya, ini syarat berharap anak soleh itu ya. Jadi ikhtiar nih nyari pesantren kalau kita banyak hari ini ya. Ikhtiar, lihat SDM-nya, lihat waroknya guru, ya, lihat bagaimana guru mengajarkan ya ta'lim kepada santri, kepada guru. Ini penting karena keluarga ini sudah memberi contoh. Nanti akhirnya lahirlah muncullah seorang putri. Rasulullah menyampaikan, kamula minar rijali kasirun. Lelaki sempurna itu banyak. Para nabi itu sempurna. Tapi untuk perempuan yang sempurna hanya satu, Maryam binti Imran. Ternyata itu pendidikan yang panjang ya untuk bisa lahir seorang Maryam. Jadi memang orang tuanya yang nggak berhenti berdoa, ikhtiar mencarikan guru yang istimewa, tempat yang dilindungi oleh Allah, itu semua ikhtiarnya dan tidak berhenti tentu orang tua memperbaiki dirinya. Nah, kalimat walaysa dzakaru kal unsa, dan laki nggak sama dengan perempuan, ini akhirnya nanti ada yang meneliti kan, apa sih bedanya antara laki-laki dan perempuan? Nah, lahirlah nanti ilmu-ilmu tentang otak. Sekarang ada otak, dulu otak kanan, otak kiri, sekarang ada otak tengah. Otak belakang. Ada otak itu nggak tahu, padahal sebenarnya kecil ya Pak ya, kepel ya. Konon otak itu sesuai dengan kepelnya kita itu, konon ya, saya nggak tahu sih ya itu. Kalau berarti nih tangannya gede, otaknya gede itu ya, walau ya. Nah, sebagaimana ketika ada ayat illa ghurfatan biyadih gitu ya. Jadi ketika ada ayat surat Al-Baqarah ya ayat juz ke-3 ya atau 2. Ya, kisah Talut ya melawan Jalut itu kan. Talut sudah wanti-wanti nanti diuji binaharin dengan sebuah sungai seger setelah kita berhari-hari nggak nemu air. Nah, kemudian siapa yang minum, dia bukan pasukanku ya. Ila manigtarafa ghurfatam ya, kecuali yang hanya nyamuk secawukan apa ini tangannya. Ternyata apa namanya, lambung kita ini daya tampungnya persis dengan tangan kita. Nah, jadi sebenarnya takaran makan itu saat ini Pak, saat apa? Genggam enak, tangannya cilik ya sitik wae ya. Itu ada yang membahas itu, dan Quran selalu nggak pernah kebetulan masalahnya itu ya. Ayat itu nggak pernah kebetulan, harus digali gitu ya. Dicek itu ternyata ya. Minum juga begitu, sekadar yang paling bagus ini secawukan kita. Makanya tangannya gede ya mangane akeh. Ngombene ya gitu ya. Itu ilmu Quran itu digali itu harusnya ya. Jadi ada ayatnya kan masalahnya itu. Ya, kembali ke tadi. Jadi masya Allah kemudian lahirlah ilmu-ilmu. Ya, bahwa ilmu itu boleh nggak sih diambil? Boleh saja. Al hikmah al ilmu itu dolatul mukmin. Ya, hikmah itu ya kekayaan orang beriman yang hilang. Ya, bahwa hikmah itu jadi dari manapun kita dapatkan itu selama itu nggak bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, itu boleh diambil. Ada yang meneliti pakar otak itu ya, anak perempuan, anak laki-laki ya, di usia balita, berarti 5 tahun ke bawah itu, ini harus tahu setiap orang tua cara didiknya. Ya, ternyata anak perempuan itu yang berkembang dulu otak mana? Anak perempuan. Kiri bukan kanan? Anak-anak kiri. Otak kiri itu otak mikir, otak menghafal, otak disiplin, otak rapi, itu kiri semua. Kebalik ya? Kok kanan? Oh bener kiri, otak kiri ya. Jadi otak kanan itu otak kreatif. Ya ini otak kiri, bener ya otak kiri ya. Otak kiri itu otak, pas pokoknya gitu. Coba yang punya anak, pernah punya anak atau sudah punya anak cewek dan cowok. Biasanya yang rajin belajar laki atau perempuan? Nah, yang rajin murojaah? Yang bukunya rapi, disampul, nggak diorek-orek ya, perempuan. Yang nggak pernah lupa bawa penghapus, bawa pensil ya, rapi banget itu ya, perempuan.
Ya, ini. Jadi dia seorang perempuan itu, ya, ini otaknya begitu, ya. Lain dengan otak laki-laki. Nah, otak laki-laki itu yang berkembang dulu mana? Otak kanan. Ya, maka anak laki-laki itu isinya apa? Bermain. Jadi otak kanan tuh kreatif, main, nggak teratur, terus pokoknya berantakan. Itu laki-laki banget itu. Berarti anak kita dolan, ya lanang berarti itu. Ya, celana kok meneng, antengnya kurang pas sebenarnya itu. Ya. Dia juga harus tahu, setiap orang tua dia harus tahu ada ilmunya. Anak laki-laki itu memang mainnya adalah belajar, belajarnya bermain itu secara otak. Tapi dalam Islam ada yang namanya takdib, mengajari adab yang baik. Ya, jadi ada saatnya bermain, ada saatnya anteng duduk mendengarkan ilmu. Tapi juga harus tahu bahwa sifat dasar itu ada potensinya itu. Ya, ini. Jadi mungkin kurang serius anak perempuan itu kan, masya Allah ya. Maka di pondok-pondok itu rata-rata usia SD yang cepat menghafal selesai anak perempuan. Nah, nanti anak laki-laki itu setelah balik biasanya ngerjainnya tek gitu. Ya, ini. Maka coba otak kanan itu otak yang tadi kreatif. Ya, kreatif itu nanti ya berbau, misalnya pernah nggak bayangkan ya desain grafis atau buat apa yang berbau seni itu kebanyakan laki itu perempuan. Ya, coba pernah nggak apa buat jasa logo desain itu yang garap laki-laki itu perempuan kebanyakan. Laki-laki kan? Ya, otaknya lebih berkembang. Soal bahkan yang mungkin pekerjaan masak itu pekerjaan siapa? Masak. Masak itu butuh seni nggak? Coba yang suka jajan di malam hari, bakul-bakul sego goreng, bakmi Jawa, itu lanang apa itu? Lamongan itu kan, sing nyambel enak-enak itu lanang apa itu? Laki-laki, Pak. Ya. Tailor, tukang jahit itu yang terkenal itu, desainer itu laki itu perempuan. Laki-laki, Pak, di mana-mana. Perempuan itu yang konveksi tok paling jahit kerah gitu ya. Nek sing pinter-pinter butuh apa? Kreatif itu memang laki-laki. Otaknya otak kanan itu, Pak. Ini ya. Jadi kreatif itu ya. Tukang kunci kebanyakan laki perempuan. Kan butuh seni kan, ngiro-ngiro misalnya ini kedalaman berapa ya, ngikirnya sebelah mana gitu. Kalau itu dikikir kabeh togel malah. Jadi setiap ini ilmu ini nggak salah, makanya ada otak kanan, otak kiri itu ada ilmunya. Harus tahu anak anak laki-laki kok rumah berantakan, itu bukan dimaklumi, agar kita tahu beginilah ya sifat dasar bawaan anak laki-laki. Tinggal mengarahkan dan sabar aja orang tuanya. Ya. Memang yang bisa cerita yang ngalami kan, anaknya ada yang cewek, ada yang cowok gitu kan. Kalau mungkin anaknya cewek semua, saya pernah nanya kan kepada beberapa orang, Pak, anak pertama itu pengen cewek apa cowok gitu? Ada langsung cewek gitu ya, ada itu ya. Meskipun kebanyakan saya nanya cowok itu ya. Cewek Pak gitu. Kenapa cewek itu? Ada datanya ternyata. Cewek itu ternyata dia nanti lebih gigih. Ya, lebih gigih itu artinya bisa diandalkan oleh orang tuanya. Ya, bantu rumah jadi rapi. Ya, kemudian anak perempuan itu fight kita apa ya? Iya. Daya apa namanya keinginannya itu lebih kuat. Saya harus pinter, saya harus jadi contoh adik-adik itu. Nah, ini ternyata ada datanya gitu. Sementara ada yang berpikir saya pengen anak laki-laki ya, karena melindungi ternyata ya anak laki-laki ini kan kowam, dia akan menjadi pelindung, dia akan melindungi ibunya. Memang laki-laki itu besok ditanya 4 perempuan, kita ditanya semua. Satu, kita ditanya tentang ibu kita, setiap orang laki-laki. Sudah menikah, sudah berumah tangga, sudah punya anak kita. Kalau kita masih punya ibu, kita tetap akan dihisab bagaimana perlakuan kita terhadap ibu kita. Yang pertama.
Yang kedua, kita akan ditanya tentang istri kita. Ya. Yang ketiga, kita akan ditanya anak perempuan kita. Ya. Yang ketiga, yang keempat, kita ditanya tentang adik dan kakak perempuan kita. Terus wong lanang ini beban tok, Pak. Maka cepat mati tadi kan gitu kan. Ya, 8 tahun lebih cepat daripada perempuan itu. Bebannya akeh, Pak. Mikir ibuke, mikir bojone, mikir anake, mikir adike. Itu dihisap semua kita 4 hal itu. Nah, yang perempuan dihisap satu tok. Nah, makanya panjang umur perempuan ini. Ya, satu tok apa itu? Suaminya kalau sudah menikah, ya kan? Dia kan hanya 4 yang ditanya. Dicek dulu sama malaikat nih kan. Idza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau sholat 5 waktunya datanya oke, kerjakan dengan baik. Shomat syahroha, Ramadannya full. Ya. Kemudian hafidat farjaha, dia menjaga kehormatan dirinya. Yang keempat, atau azalja, dia taat kepada suaminya. Selesai. Udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti kan. Masuk surga monggo pintunya 8 tinggal milih. Nah, tuh. Jadi hanya ditanya satu, ketaatan kepada suaminya seperti apa. Ya. Nanti penak mau lanang mau wedok, mau lanang tetapi Pak. Jadi kalau kan Allah sudah mengingatkan wala tatamannau ma faddalallahu ba'dakum ala ba'd, itu kan kisahnya seorang perempuan datang ke Rasulullah, ya Rasulullah kok enak jadi laki-laki, ya sholat berjamaah di masjid pahalanya 27 derajat, ya berangkat jihad fisabilillah, begitu meninggal matinya mati syahid, sementara meninggalkan anak kecil di rumah, kami menjadi janda, anak-anak menjadi yatim. Repotlah kami ngurusi anak-anak suami kami gitu. Yang kami seperti ini, apakah kami dapat pahala dari khidmat kepada suami? Saking kerennya pertanyaan ini Nabi sampai membanggakan. Para sahabat pernah nggak dengar pertanyaan secerdas ini gitu? Ya. Ibu sampaikan kepada semua bunda-bunda yang nggak hadir halakoh hari ini, gitu sekarang ya. Sengrak teko itu kandani gitu ya kata Rasulullah. Ya, kalian mendapatkan pahala yang sama dengan suami kalian ketika kalian khidmat dan ikhlas kepada suami. Ya, maka nanti banyak, masya Allah, putri Abu Bakar Pak, Asma binti Abi Bakrin. Beliau khidmat total kepada suaminya, namanya Zubair bin Awam. Zubair ini jangan tahu, dia kudanya banyak, ya, sawahnya luas, kurang lebih 22/3 farsah. Farsah itu berapa Ustaz? Ya, pokoknya ombol lah ya, gitu. Diurus sama Asma itu, ya, khidmatnya kepada suaminya luar biasa. Ya, jadi perempuan itu nanti pendidikan anak kita harus apa? Nanti ada yang titik-titik tekannya nanti. Nah, kembali ke tadi ya. Jadi setiap ayah bunda harus tahu perkembangan otaknya berbeda lagi dengan perempuan. Jadi jangan disamakan dan jangan disikapi sama. Kalau ada anak laki-laki kok kurang rapi, suka main, terus tangi turun main ngantek meh turun melek megang mainan anak laki-laki itu, terus pokoknya itu. Nggak percaya coba sesekali dibelikan mainan itu kan, takon terus sudah dicek out belum ya gitu. Kon ngecek sudah sampai mana anak saya itu takon ya itu. Ngecek wah sampai Jakarta, malam tanya lagi sudah sampai mana, sampai Semarang gitu. Ini dikirim kapan nanti pakai motor? Takonnya tenanan itu ya. Begitu wis tekan wis ngantek turu dikekep melek golek gitu. Nak laki-laki, lanang berarti ngele. Ya, kalau dolan terus. Anak perempuan dikasih mainan satu, masya Allah, dijaga awet Pak anak perempuan itu. Dia memang penjaga betul anak perempuan ya. Rapi, bersih, wis enggak rusak celana gitu. Bertahan sepekan wis jos gitu ya. Hari pertama tompel apanya? Ini ya bempernya, hari kedua sempal opone gitu ya itu celana. Setiap ayah bunda harus tahu bahwa anak-anak kita itu Allah ciptakan dengan karakter yang berbeda lagi perempuan.
Kemudian nanti berikutnya pendidikannya. Apa yang harus dididikkan oleh setiap orang tua? Anak laki-laki pastikan dia harus dididik untuk menjadi pemimpin kaum. Maka percayakan beberapa hal kepada anak kita tergantung fasenya, usianya. Ya, mulai didelegasikan. Ya, kalau dia punya adik perempuan, ya dilatih kalau pergi nuntun adiknya, dia harus jadi pelindung, kan dia mau jadi kawam. Ya, dan itu sudah gede dikit sama uminya, dia juga harus berlatih. Bahkan ulama mendetailkan ya, dia kalau jalan, kalau sudah mulai gede nih, mungkin sudah 10 tahun ya, di tempat yang lebih berpotensi ada bahaya gitu ya. Ya, malam hari dia di depan ibunya gitu ya, karena ada bahaya dia yang pertama kali terkena. Saya begitu mendidik anak laki-laki itu ya. Kemudian anak laki-laki juga dibiasakan ya mengambil keputusan ya, harus satset gitu ya. Nah, jadi anak laki-laki kok selalu diberi kesempatan ya, adik milih yang mana, terserah umi. Ah, ini nggak baik ya. Jadi anak laki-laki, adik pilih yang mana, hitam atau merah? Merah. Nah, itu bagus ya. Kalau terserah umi, nah ini nanti dia jadi pemimpin ngapain? Bingung ya, memutuskan ya, bingung ya. Ini padahal seorang pemimpin itu ya dia harus mengambil keputusan dan menanggung resiko atas pilihan keputusannya. Nah, ada anak perempuan, mendidiknya itu nanti satu yang pertama untuk dijadikan karakter yang penurut ya. Bahkan di buku Simtul Iqyan ya, perempuan itu memang untuk anak-anak sebaiknya jangan diberi keluasan seluas-luasnya, biasa dipilihkan ini ya. Nah, gitu. Kenapa? Dia nanti akan belajar tunduk ya, untuk belajar apa? Taat. Kan kunci surganya tadi yang keempat, ataat zaujah. Ya. Dan semua itu ada nanti di Quran pastinya. Nggak ada Quran yang nggak punya petunjuk itu. Wong ini hudan lil muttaqin. Nah, itu perempuan nanti lebih luas bisa dibuka. Contohnya banyak perempuan. Ya. Nih, kalau Syekh Dr. Khalid Ahmad Santut, beliau sampai merinci fase per fase. Ya. Jadi kalau usia 0 sampai 5 itu hampir sama ya. Jadi orang tua sering mentalkin kalimat-kalimat thayyibah, zikir pagi sore minimal dikawal anak-anak kita. Ya, biasakan karena perlindungan itu penting untuk anak-anak kita dari hal-hal yang buruk, zikir pagi, zikir sore. Ya. Dikentuk ini. Kemudian orang tua memberikan contoh yang baik. Harus tahu anak di usia 0 sampai 5 ya, itu tidak mengandalkan telinga, tapi mengandalkan apa? Mata. Dia tidak terlalu respon terhadap pendengaran, tapi dia respon terhadap penglihatan. Maka sebanyak apapun kosakata yang dikeluarkan oleh bapak ibunya, anak hanya dengar beberapa saja, tapi dia melihat. Nah, maka nek nuwun sewu maaf ya, ada orang tua yang ngongkon tok gitu Pak. Kemudian antara yang diucapkan dengan yang dilakukan beda. Anak lihatnya yang dilakukan apa yang diucapkan? Yang dilakukan ya. Nih, maka coba sesekali anak jenengan ditanya, Sunani ibu tadi ibu ngomong apa tadi? Enggak tahu Pak, panjang banget Pak gitu. Anak itu dia nggak akan merespon itu, dia hanya akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan itu nanti secara biasanya kalau ada kebanggaan anak ditanya aja. Jadi bapak pernah nggak nanya anaknya, Le, besok mau jadi apa? Pak tentara itu, anaknya ngomong pengen jadi tentara kayak ayah. Wah, berarti jenengan top Pak itu, membanggakan. Ya, anaknya melu bapaknya. Ya, Pak Tamim, besok anaknya tanya, mau jadi apa Le? Ahli kunci. Wah, berarti jenengan sukses ini. Ya.
Jadi anak ini bangga Pak dengan bapaknya. Itu berarti benar-benar merekam kan. Ya, nah. Kok ahli kunci kok boleh duitnya oke Pak. Tenang, amin itu ya. Terus setiap anak yang guru kok anak ditanya, anak saya, "Nih, kamu mau jadi apa?" "Jadi ustadz." Gitu. Wah. Ini berarti orang tua ini secara menanamkannya kan baik sampai anak kok ingin seperti bapaknya. Ya. Nah, "Nih kamu jadi apa?" gitu ya. Jadi nggak pengen jadi kayak ayah tuh. Gua ayah nggak keren kok gitu itu ya. Misalnya ya. Ini berarti ada sesuatu ya. Jadi setiap anak itu cerminan siapa? Orang tuanya ya. Maka pentingnya nanti di usia anak-anak kita kasih warna. Warnanya apa? Keteladanan. Dari siapa? Yang terdekat. Tentu kalau kita sebagai seorang ayah wajib memberikan banyak warna. Teladan. Sampai dulu para sahabat itu sering menamai anak-anak mereka. Jangan lihat nama sahabat itu kan sering mirip kan? Ya. Nah, nama misalnya Zaid itu ada berapa itu ya? Abdullah tuh lebih mungkin sak Madinah iso coba itu ya. Sebagian sahabat memberikan, sebagian generasi sahabat tabi'in memberikan nama-nama dengan para pejuang-pejuang di zamannya. Ya. Jadi kalau ada cerita begini, kami diajari ayah kami tentang ghazawat ya. Kami diajari peperangan-peperangan oleh ayah kami sebagaimana ayah kami mentalkin Al-Quran. Ya. Jadi Quran itu ditalkin, kisah itu diceritakan berulang-ulang. Ya. Untuk menumbuhkan apa? Jiwa. Ya. Dan dengan nek anaknya jadi mujahid, berarti ceritanya ngambil siapa? Sahabat yang mujahid. Semua sahabat mujahid ya. Maksudnya yang kepemimpinannya terkenal, misalnya Khalid bin Walid misalnya. Bagi sahabat jadi pedagang, baca kisahnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Itu kisah-kisah itu yang menginspirasi ternyata. Karena kita sudah pernah belajar tentang kisah ya. Kisah misalnya dahsyatnya sebuah kisah yang membunuh Abu Jahal itu anak kecil. Dia sebelumnya nggak lolos ikut perang karena masih terlalu kecil, terlalu muda itu. Tapi anak muda ini ngotot. Saya meskipun masih kecil punya kelebihan apa? Kelebihan kamu? Saya jago gulat. Wah, suruh gulat sama Nabi di depannya dinilai itu ternyata menang anak ini. Ya, kamu boleh ikut gabung. Yang satu jago pedang. Ya, ternyata dia menang, kemudian boleh ikut pasukan. Anak ini hanya satu aja yang dicari di perang itu, siapa? Abu Jahal. Sampai dia nanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Paman, yang namanya Abu Jahal itu yang mana?" Karena anak ini nggak ngerti, dia anak Madinah, lahir di Madinah. Abu Jahal orang Mekah, tinggal di Mekah, nggak ngerti. Zaman dulu belum ada ini ya Pak, fotonya Abu Jahal nggak ada, di Google juga nggak muncul ya. Sekarang kan musuh siapa kan ada semua kan. Misalnya mau klik yang presiden Israel siapa namanya itu? Netanyahu ya, Netanyahu ya, klik langsung jerat metu kan, wah kae wonge gitu. Yang dulu nggak ada. Paman, Abu Jahal itu yang mana gitu? Kamu kenapa nyari Abu Jahal? Kami dengar dari paman-paman kami, maksudnya paman itu sahabat-sahabat yang hijrah ya ke Madinah. Orang yang paling jahat sama Rasulullah namanya Abu Jahal. Yang mana orangnya? Dicarikan, wah itu deh, kayak wonge kayak ya, berdiri, gede, gagah itu di kelilingi pasukan. Anak ini belum selesai dijelaskan langsung mau kuat. Dan nggak pakai lama kaki Abu Jahal ditebas ya. Kemudian kakinya potong, lepas, kemudian dia jatuh, kemudian diserang berdua. Ya, selesai Abu Jahal tewas itu, anak ini langsung mencari Rasulullah. Ya, laporan ya Rasulullah, saya berhasil membunuh Abu Jahal. Yang satu nggak mau kalah, saya bukan dia, kata Rasulullah. Mana pedang kalian? Ternyata dilihat masih ada lumuran darah. Kalian berdua yang membunuh Abu Jahal. Dan Nabi bertakbir dengan kencang banget ya. Fir'aunu hadil ummah. Fir'aunnya sudah
mati. Apa inspirasi dari itu? Anak itu ternyata merekam yang sering diperdengarkan oleh orang tuanya. Merekam Pak ini. Jadi pastikan, tidak percaya, nih coba anak saya pernah tak praktekkan ya sebelum masuk kutab. Sering mendengar mobil murotal. Murotal itu gambarnya kartun mobil, isinya murotal. Ya, juz amma. Ada yang anaba, ada nanti anazia terus ya itu. Pernah saya cek sambung ayat, nggak pernah salah. Padahal belum pernah ditalkin surat. Hanya tiap hari setelahkan murotal. Ya, karena bangun subuhnya angel ya, masih usia 4 tahun ya, untuk biar bangun pagi setelahkan murotal. Sambil ada gambarnya Tayo, ada gambarnya apa itu biasanya anak-anak. Ya kan ada kan Tayo, Thomas, apa itu ya. Bener. Ya, dan ternyata bener, kemarin kebetulan ngikut pemateri nyampaikan tentang menghafal Al-Quran itu, ternyata siapa yang lebih cepat menghafal, siapa yang lebih sering mendengar, dia yang lebih cepat menghafal. Jadi kalau di rumah bapak ibu setiap hari bahkan non-stop memperdengarkan murotal 24 jam, dijamin itu nyantol dalam benak anak-anak. Siapa yang lebih sering memperdengarkan, dia lebih cepat menghafal. Sebaliknya, siapa yang jarang memperdengarkan, di rumah nggak pernah ada suara murotal, itu potensinya lebih susah menghafal. Karena anak itu untuk menghafal lebih mendengar ya, daripada dia membaca ataupun ditalkin. Nah, jadi bicara tentang anak tadi ya, nah, anak laki-laki jadi pemimpin, anak perempuan jadi wanita-wanita yang taat. Kalau perempuan yang kedua, pastikan muncul rasa malu. Nah, rasa malu itu penting, karena ini perhiasannya perempuan itu rasa malunya. Maka Nabi kan pernah memberikan perempuan tuh kalau dilamar ya, idnuha sumtuha gitu ya, diamnya adalah izinnya gitu ya. Ditanya, "Bindo, ya, kamu gimana? Ada yang lamar ini, kamu gimana? Kok meneng?" Berarti oke perempuan itu, karena dia pemalu. Gak mungkin, "Bindo, cocok ya," gitu ya. Matok pokoknya ya, wis rasa kesuwen ya, langsung nikah gitu. Itu jenenge ra duwe izin. Nah, saya itu mesti Bindo gitu ya, meneng karo guyang-guyuk. Nah itu sudah cukup, itu nggak usah piye-piye gitu ya, mesti cocok itu nggak usah dikejar ya. Kok meneng itu enggak, perempuan itu diamnya adalah izinnya. Kenapa? Dia diberi fitrah oleh Allah rasa malu, maka rasa malu ini yang dirawat. Nah, dengan cara apa? Tentu mengendalikan sejak kecil menutup aurat ya, bicara tidak dengan nada yang tinggi ya, kemudian tertawa juga diukur. Cowok itu kok wah ora pantes ya. Jadi harus perempuan, karena anak kita akan menjadi sosok yang tadi pemalu. Tentu kalau memberi contoh sesuaikan. Nah, kalau perempuan kan lebih lengkap di Quran itu. Ada misalnya mau nyontoh wanita sebelum menikah, ada Maryam, ada Ratu Bilqis ya, ada putri Nabi Syuaib ya, ada kakak perempuan Nabi Musa. Ini semua kisah ada hikmahnya. Untuk putri Nabi Syuaib, di situ kalau nanti anak perempuan kita harus bekerja, mungkin ada yang dari pesantren, kemudian ada yang kuliah, kemudian karena harus bekerja, pastikan ya bekerjanya itu sudah tadi izin orang tuanya yang pertama, yang kedua sudah tahu batasannya. Maka tidak tabaruj pertama, tidak ikhtilat ya, bahkan nanti tetap menjaga ya muruahnya ya. Ketika Nabi Syuaib mengutus putrinya untuk memanggil Nabi Musa kan dengan istihya itu kan ya, malu-malu kan ya, malu itu memang perhiasannya perempuan itu ya kalau harus bekerja.
Kalau perempuan nanti diamanai sebagai sosok pemimpin, meskipun bukan fitrahnya ya, atau Bilqis itu kan pemimpin, nanti bukan untuk dijadikan pembenaran, tapi kalau nanti misalnya dia jadi pemimpin di komunitasnya, ya, maka jadilah pemimpin yang amanah, ya, bisa membawa pada kebaikan. Kalau anak perempuan kakak Nabi Musa ketika diamanai ibunya, "Nduk, kamu ikutin kemana ini berhentinya?" Itu untuk mengajarkan amanah. Nanti melaporkan kepada ibunya, "Bu, berhenti di sana. Kamu cari info lagi, Nduk, apa yang terjadi?" Nah, dia datang lagi, infokan lagi. Ini melatih amanah anak-anak perempuan kita. Ya, ini. Kalau nanti menjadi istri jauh lebih banyak perannya. Ya, menjadi ibu tambah lagi. Berarti perempuan itu memang mulianya adalah tadi tergantung kondisinya. Ketika belum menikah ya berarti membangun kesolehan. Kalau sudah menikah berarti taat sama suami. Ketika dititipi anak-anak pun Allah menghendaki prioritasnya tetap suami. Ya. Ini menariknya kalau bicara tentang Al-Quran, semuanya lengkap, semuanya ada panduannya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya habis ya, 1 jam lebih ya. Semoga bermanfaat. Jadi pada prinsipnya setiap kita wajib belajar, ya, cari hikmah sebanyak-banyaknya. Ya, hikmah itu bisa dari mana-mana tadi ya. Bahwa ada pepatah yang makalah ya, itu ada yang mengatakan kaulnya Ali bin Abi Thalib, ada yang mengatakan kaulnya yang lain yang terkait dengan umdur maqala wala tangdur manqala itu ya. Itu kan bukan hadis itu ya. Ada benarnya ketika bicara tentang mungkin penemuan duniawi ya. Tapi untuk soal agama ada tanggung jawab. Maka dalam Islam itu pentingnya sanad. Ya. Kalimat al-isnadu minad-din, sanad itu bagian dari agama itu karena memang setelah munculnya orang-orang yang ngaku punya sanad padahal nggak punya sanad, maka ditanya, "Kamu dengar dari siapa? Gurumu siapa? Ya, ketemu di mana?" Nah, itu nanti nyambung harusnya itu. Nah, tapi kalimat lihatlah apa yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Itu juga untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, sah-sah saja kita mengambil ilmunya. Ya. Ilmu titen, ilmu tentang parenting bisa jadi ya. Ada yang ngomong anak laki-laki perempuan itu cara nasihatinya beda. Ya. Anak laki-laki jangan pernah menasihati di saat lapar. Ya. Karena anak laki-laki itu lapar ngebleng, dikandani tidak masuk telinga, hanya bikin apa? Awalnya pengen marah terus. Nah, coba. Ya, begitu ada masalah diajak ke mana? Ini gajauan. Yang dekat sini kan? Ya, semuanya mangan enak. Lah engko ditakoni. Ya, Dik, tadi katanya di sekolah ada kejadian gini. Ya, dia cerita, ya semuanya itu. Ya, nek masih lapar tuh malah nggak mau tok ditanya. Itu laki-laki ya. Kalau perempuan, ya ini kata yang meneliti ya, kasih hadiah. Jadi nek perempuan memang sukanya apa? Hadiah ya, kasih hadiah. Dan anak perempuan itu udah dikasih hadiah itu awet insya Allah ya, dijaga bener itu ya. Nah ini tentu ilmu yang bisa diterapkan, namanya tip, bisa bener, bisa salah, bisa cocok, bisa enggak. Dan ini nggak ada salahnya selama tidak bertentangan dengan Al-Quran kan, sah-sah saja itu ya. Maka kalau ada pendapat logistik mempengaruhi logika, itu laki-laki itu ya. Maka nek rapat nek wong lanang nek ngelih itu mesti pengen dang rampung gitu. Nah, maka nek rapat makan dulu, makanya idenya nanti masuk ya. Masuk nggak Pak? Masuk ya. Ya, ngomong alam biswab ya, demikian mengulang saja kan tema kita ini karena begitu Al-Quran itu diulang-ulang untuk kita amalkan, praktekkan dalam mendidik anak-anak kita. Kuncinya belajar ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak orang tua punya
langkah untuk menghadapi anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kami kembalikan ke moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yang kita akan jawab, kami beri satu pertanyaan untuk Rizal dan satu pertanyaan untuk Rizal. Monggo dari bapak-bapak dulu. Satu pertanyaan yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan tentang doa pada anak ini ya. Ini wawalan nih dari kisah nyata atau enggak. Saya kan ada pelanggan, kemudian dia itu anak-anaknya yang sudah besar itu sering membacakan setiap anaknya di tengah malam itu membacakan surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali. Itu kalau bisa setiap anak disebutkan kemudian dibacakan surat Al-Fatihah. Jadi itu kita berpikir beliau mengatakan dulu kalau saya susah sulit dari sudah bilang surah yang jelek itu kemudian dia mendapatkan keberkahan dan dia membacakan di tengah malam itu setiap anak disebutkan namanya A 40 kali Al-Fatihah sampai dia mengatakan hanya 5 sampai 40 berarti 40 kali 5. Saya nggak mengira tiga dan dia kemudian mengajar dengan apa beberapa Fatihah ini sehingga anak menjadi mudah dikadeni, tidak menurut dan tidak usahanya. Itu yang saya tanyakan, apakah ini ada tuntunannya atau menyalahi doa tadi? Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada seorang alim yang selalu mengungkit kesalahan anak. Itu apakah itu sifatnya sendiri atau cara mendidik bagaimana? Seorang mu'alim. Ya. Yang pertama tadi ya, orang tua yang ikhtiar membacakan Al-Fatihah untuk anak-anaknya. Nah, terus hasilnya gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Bagus ini. Bagus. Ya. Baik, yang pertama Al-Quran itu Allah sebutkan banyak fungsinya. Salah satunya obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Imam As-Sa'di ya dalam kitab Taisir Karimir Rahman itu ya, tafsir yang ringan saya Taisir Karimir Rahman Imam As-Sa'di. Beliau mengatakan syifa di situ ada dua. Sifaun untuk jasad, artinya memang untuk fisik. Zaman Nabi bahkan real ya, Al-Fatihah untuk meruqyah, sembuh. Bukan cerita itu kisah nyata kan, bukan dongeng kan. Nabi ikut menikmati kambingnya kan ketika ditanya, ini dari mana? Ini kami meruqyah dikasih upah. Kemudian kami bawa pulang, kami berbagi dengan jenengan ya Rasulullah. Apa yang kalian lakukan? Ada tokoh, kemudian sakit diludiat itu ya, disengat hewan berbisa entah apa itu, kemudian dia meriang, kemudian minta tolong kami ruqyah. Apa yang kalian bacakan? Al-Fatihah. Ya. Kemudian sembuh kan? Iya, sembuh gitu. Kemudian Nabi mengatakan, besok kalau ada yang kejadian serupa, bacakan kembali Al-Fatihah. Karena itu syifa tadi atau dawa, obat ya bagi penyakit tadi fisik tadi itu. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain, la ruqyata illa min ainin al-hummah, bahwa ruqyah itu cocok banget untuk ain atau humma atau penyakit karena meriang ya, angin panas tinggi itu ruqyah, bacakan Al-Fatihah. Kalau kemudian ada yang mengatakan apakah ada tuntunannya. Jadi begini,
Dzikir itu ada yang maksur. Maksur itu memang riwayatnya ada. Ya. Kan Allah memerintahkan begini, ayat umumnya ya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ayatnya jelas umum. Maka perintah umum dipahami umum. Berarti perintah Allah, hai orang yang beriman, dzikirlah. Ya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Berarti ini kayak misalnya Bani Israel ya, sembelihlah sapi. Yang penting apa? Sapi kan? Sebanyak-banyaknya Allah nggak nyebut. Mau 40, 100, 1000 berarti boleh. Ini kaidah umumnya. Karena yang umum dipahami umum dulu ya. Yang umum, ada yang maksur. Maksur itu memang Nabi menjelaskan detail jumlahnya. Misal ketika Aisyah, Fatimah ya, satu hari minta pembantu ke Rasulullah, kemudian Nabi nggak memberinya, kemudian beliau menyampaikan, mau enggak? Ya, aku beri yang lebih baik daripada pembantu. Apa ya? Kamu jangan tidur baca Subhanallah 33 kali, walhamdulillah 33 kali, wallahu akbar 34 kali, 100. Ya, itu lebih baik daripada pembantu yang kamu minta. Ini jelas maksur, berarti jumlah dan bacaannya ada riwayat dari Nabi. Nah, berarti dua-duanya boleh. Ya. Jadi kalau ada dalilnya mana? Enggak harus pakai dalil, dalilnya tadi umum kok ya. Dzikirlah sebanyak-banyaknya. Ya. 40 itu termasuk banyak enggak itu? Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau pertanyaannya, saya juga banyak kok dapat ijazah. Enggak banyak, pernah dapat ijazah dari guru, ya, kiai. Dan ijazah biasanya ijazah itu identik dengan salaf ya, salafiyah gitu ya gitu. Gimana menasihati anak yang susah? Nah, nanti nek anak tidur, pegang ubun-ubunnya, bisikkan surat Al-Insyirah 7 kali. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Kenapa Al-Insyirah? Itu dari sisi makna, bukankah kami telah lapangkan dadamu? Berarti anak susah menerima nasihat, berarti hatinya apa? Sempit. Biar hatinya luas, bacakan Al-Insyirah. Masuk akal enggak, Pak? Secara ayat ya masuk akal. Secara dalil ada enggak untuk gitu? Ya enggak harus ada kan? Jadi ini bukan otak-atik aduk. Al-Quran itu semuanya obat kan, syifa itu kan. Mau ngambil yang mana? Nah, yang sahabat jalankan Al-Fatihah. Ya. Mau lama nanti Syekh Abdul Wahid Salam Bali bahkan mengatakan boleh ditiupkan ke air, kemudian diminumkan. Kalau Nabi dulu ya pernah di ruqyah itu kan, ya kemudian dipegang bulu-bulunya kan, karena panasnya tinggi itu. Nah, kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sah-sah saja Bapak Ibu ya untuk membacakan berapa kali dan lain sebagainya ya. Ini memang tidak ada pembatasannya, yang jelas Allah meminta sebanyak-banyaknya kan, semampu kita berapa. Kemudian yang kedua terkait dengan seorang guru ya yang mungkin kesalahan muridnya, ini berarti perlu dievaluasi. Jadi Rasulullah SAW bahkan beliau banyak belajar dari surat Yusuf. Surat Yusuf itu surat yang Nabi sendiri ngaku, saya banyak belajar dari kisah Nabi Yusuf. Belajar bagaimana beliau dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nabi yang Masya Allah tahu anaknya itu bohong dan kurang rapi bohongnya. Anaknya ngaku ya Yusuf dimakan serigala ya, nggak tersisa tinggal bajunya ini ya gitu. Bajunya berlumuran darah. Yang bikin ayahnya yakin anaknya nggak jujur, tidak ada sobekan satupun. Bayangkan Pak, harusnya kaos itu di luar, nek di berakot serigala itu yang paling sobek mananya? Kaosnya kan? Jadi kaosnya itu dicopot, Yusuf dibuang ke sumur, anak-anak itu nyembelih kambing, dikasih darah kambing, datanglah pulang sambil nangis, waja'u abahum isya ayyabkun. Mereka datang sambil nangis, ayah Yusuf dimakan serigala. Ini ya bajunya. Nabi Yakub itu lihat,
Bajune iki utuh, Pak. Tapi apa? Al-Quran merekam tidak ada kalimat buruk, label apalagi ya. Enggak, pembohong kalian, dusta kalian. Enggak. Ayah ini hanya mengatakan fasobrun jamil itu ya. Wallahul musta'anu ala ma asifun ya. Ya, kalau ini ujian dari Allah, ayah akan sabar. Ya, ayah akan sabar. Ya, Allah Maha tahu dengan semua yang kalian lakukan. Ya. Jadi ayahnya yang itu berarti memang penting orang tua menghindari kalimat-kalimat negatif. Ya. Dan beliau tidak mungkit-mungkit kan. Nanti contoh hebat lagi putranya Nabi Yusuf itu kan, begitu Nabi Yusuf anak-anak kakak-kakaknya itu datang dengan wajah susah, dengan kondisi susah, untuk sekedar makan harus jual perabot. Nabi Yusuf tuh, ini kan mas-masku gitu ya. Nabi Yusuf sugih, Pak, pangling mereka ya. Yusuf nggak pangling, masih kelingan. Hanya bertanya, pernah nggak bapak-bapak mendengar ada kisah seorang anak dibuang ke sumur gitu ya? Langsung mereka kan kaget itu. Loh, kok tahu ya? Kemudian mereka bisik-bisik, jangan-jangan ini Yusuf gitu kan, nggak mati malah jadi raja sekarang gitu. Anda Yusuf gitu, Anda Yusuf kah gitu? Ya, Anda Yusuf Pak, saya Yusuf itu. Orang-orang itu ketakutan Pak, karena mereka ngerti jahatnya luar biasa, pengen bunuh Yusuf gagal kan, dan mereka jatuh miskin butuh kepada Yusuf. Yusuf sudah jadi penguasa ketika itu. Maka mereka minta maaf dan Nabi Yusuf luar biasa. Beliau mengatakan la tathriba alaikumul yaum. Nah, bahasa kita ya sudah Mas, enggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Ya, sudah lupa. Dulu kita itu bermusuhan gara-gara dibisiki setan. Nah, padahal setannya yang ngarepe lho, malah nyalahke setan liyane itu kan. Ya, dulu dibisiki setan sehingga kita bermusuhan. Ya sudah. Dan Nabi Muhammad tuh belajar dari itu untuk memaafkan orang-orang yang ngeyel ketika di Fathul Mekah. Nabi sudah ngasih tahu siapa yang masuk Masjidil Haram selamat, siapa masuk rumah Abu Sufyan selamat, siapa nutup jendela dan pintu rumahnya selamat. Sudah banyak, kemudian sebagian kecil orang ngeyel nantang Nabi di luar, ya. Dan mereka akhirnya kalah, tunduk. Nabi hanya bertanya, ma tadunnun ayuf'ala bikum. Bahasa rodok kasarnya model-model kayak sampean iki dikapake apike gitu kan. Harusnya diapakan? Sudah dikasih kemudahan masuk masjid, rak mlebu masjid. Sudah dikasih kemudahan nutup pintu, enggak nutup pintu malah nantang. Kalian tuh diapakan? Pasnya diapakan namanya. Atau jalemu piye gitu kan itu. Dia memuji-muji Nabi, kemudian Nabi mengatakan, hari ini saya akan meniru saudara saya Nabi Yusuf di hadapan orang yang dulu tidak baik sama beliau. Kalau beliau mengatakan la tasrifa alaikumul yaum, saya akan mengatakan idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian, kalau tidak mau diatur pergi, bebas mau kemana aja nggak apa-apa gitu, ya. Artinya apa di sini? Pelajarannya adalah seorang guru tidak boleh mengungkit kesalahan muridnya. Ya. Setiap anak pasti pernah berbuat salah. Hindari memberi label pemalas, bodoh, angel, diatur. Itu semua negatif. Negatif itu kalau sering diulang-ulang nanti jadi pembenaran. Aku memang angel, aku memang bodoh, aku memang ngeyel. Ya wis kadung ngeyel sisan itu. Akhirnya itu. Jadi nggak boleh, orang tua nggak boleh berikan label, tahan omongan. Meskipun Nabi Yakub tahu, anaknya bohong semua, Nabi Yakub tahu. Ya, tapi kalimat bohong itu nggak keluar. Allah juga tahu hamba-hambanya pendosa itu banyak, tapi Allah nggak pernah menggunakan kalimat pendosa. Allah hanya mengatakan qul li'ibadiyalladzina asrafu. Ya. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas itu, ayo kembali. Allah menunggu untuk bertaubat. Nah,
Jadi Allah mengajarkan untuk tidak memberi label, Nabi mengajarkan untuk tidak memberi label negatif, maka kita juga sebagai guru dan orang tua hindari memberikan label, karena label itu bisa doa nanti, doa itu bisa jadi kenyataan, ya kan? Apalagi orang tua, ya mau bocah angel kandanane, faktane dadi angel tenang, karena untuk njaluk angel, ya. Ketika Nabi Muhammad kecil usia 6 tahun sampai 8 tahun itu, ya sebagian orang mungkin hari ini nakal ya, banyak gerak itu ya. Nabi linggih di tempat duduknya Abdul Muthalib itu di bawah Ka'bah. Tempat duduk itu keramat ya sekarang, nggak ada yang berani duduk di situ, siapapun itu. Muhammad kecil tiba-tiba duduk. Pamannya wis kuatir mulai Abdul Muthalib jengkel ya. Hanya begitu mau diangkat itu pas keluar Abdul Muthalib dan mengatakan di buku Sirah Nabawiyah katakan Syekh As-Solabi itu ya, adapun cucuku yang satu ini biarkan fadahu, biarkan dia duduk di kursi besar karena dia akan menjadi orang besar di kemudian hari. Harusnya begitu setiap kakek dan orang tua ya. Kalimatnya kalimat positif terus, ini bakal jadi orang besar, gak apa-apa duduk di kursi orang besar. Jadi kan harus menginspirasi setiap orang tua, hindari kalimat-kalimat yang negatif tadi. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan berikutnya, untuk bisa monggo satu pertanyaan. Monggo ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, maka masalah sudah dibuka, yaitu menutup. Mari kita tutup acara ini dengan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.